Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Inilah Injil Yesus Kristus menurut Santo Matius. Pada suatu hari Yesus keluar dari rumah dan duduk di tepi danau. Maka datanglah orang banyak berbondong-bondong lalu mengerumuni dia. Sehingga Yesus naik ke perahu dan duduk di situ. Sedangkan orang banyak semuanya berdiri di pantai. Yesus mengajarkan banyak hal kepada mereka dengan memakai perumpamaan-perumpamaan. Ia berkata, ada seorang penabur keluar menaburkan benih. Pada waktu ia menabur, sebagian benih itu jatuh di pinggir jalan. Lalu burung-burung datang memakannya. Sebagian jatuh di tanah yang berbatu-batu, yang tidak banyak tanahnya. Lalu benih itu pun segera tumbuh karena tanahnya tipis. Tetapi sesudah matahari terbit, layulah tumbuhan itu dan menjadi kering karena tidak berakar. Sebagian lagi jatuh di tengah semak duri. Lalu makin besarlah semak itu dan menghimpitnya sampai mati. Dan sebagian jatuh di tanah yang baik lalu berbuah. Ada yang 100 ganda, ada yang 60 ganda, ada yang 30 ganda. Barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, peristiwa para katekis. Dalam hal ini saya mau men-sharingkan bahwa penabur yang ada di situ, di dalam bacaan hari ini, adalah kita semua. Yang karena kebaptisan kita diperkenankan Tuhan untuk menjadi nabi. Nabi mengajar. Dan kita, yang para katekis, ditunjuk oleh lingkungan untuk menjadi pengajar-pengajar. Oleh karena itu, saudara-saudaraku yang terkasih, para katekis, sekiranya kita menjadi penabur, kita menaburkan kesaksian kita menaburkan pengetahuan kita menaburkan kepada para katekumen gambaran iman kita menaburkan kepada para katekumen contoh-contoh kehidupan dari diri kita. Bapak, Ibu, dan saudaraku yang terkasih, ketika kita mau mengajar, kita masih harus sudah mempersiapkan dahulu. Dari rumah apa yang harus kita persiapkan untuk bertemu dengan para katekumen. Tapi pertama-tama yang harus dipersiapkan adalah pribadi kita sendiri-sendiri. Kita berlaku sebagai pribadi katekis yang bisa benar-benar mengajar. Selain kita mempersiapkan materi yang harus diajarkan. Betul bahwa anak-anak yang kita ajar, para katekumen, itu sama seperti yang kita dengar hari ini. Ada yang mendengarkan, ada yang bicara sendiri, ada yang mencatat, dan ada beberapa hal. Mirip-miriplah dengan yang ada dalam bagian ini. Namun demikian, skop kita akan membatasinya kepada para katekis dan
murid-murid yang kita ajar. Saudara-saudariku yang terkasih para katekis, perlu kita perhatikan dulu bahwa barang siapa bertelinga untuk mendengar, hendaklah ia mendengar. Sekali lagi saya ulang, barang siapa bertelinga untuk mendengar, jadi telinganya untuk mendengar, hendaklah ia mendengarkan. Kalau kita punya telinga yang digunakan untuk mendengar, ya kita masih harus mendengarkan. Bagaimana caranya supaya murid-murid itu menjadi bisa seperti tanah yang membuahkan hasil? Ada yang 100 ganda, 60 ganda, dan 30 ganda. Dari awal kita mengajar, semestinya kita mengajak atau membuat agar para murid itu mempunyai rasa untuk semakin memajukan, mendewasakan iman, menambah-nambah pengetahuan, sehingga sungguh nanti pada akhirnya mereka bisa mengajar bagi dirinya sendiri, mendidik dirinya sendiri, selain untuk mendidik orang lain dan selanjutnya anak-anak mereka. Kita berusaha agar benih-benih yang kita taburkan itu tidak masuk ke semak-semak, tidak masuk ke jalan, tidak masuk kepada bebatuan, tetapi sungguh kita sebarkan, kita pilihkan kepada tanah yang baik. Mari kita berdoa supaya semuanya bisa berjalan dengan lancar dalam proses katekisasi di lingkungan maupun di gereja. Amin. Berkah dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin.